Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan melanjutkan soal ini ya, pembahasan soal-soal modul linear programming. Langsung saja saya share. Teman-teman, untuk soal berikutnya itu nomor 8. Nah, langsung saja untuk soalnya, sebuah agen periklanan merencanakan untuk mempromosikan deterjen cuci dengan budget $100.000. Untuk itu, diputuskan untuk melakukan promosi di TV dan koran. Setiap spot iklan TV membutuhkan biaya sebesar $3.000 dan setiap promosi di koran membutuhkan biaya sebesar $1.250. Nah, berdasarkan survei berdasarkan survei lapangan, rating penonton TV sebanyak 35.000 orang dan koran sebanyak 20.000 orang. Perusahaan memutuskan untuk sedikitnya 5 spot iklan di TV dan tidak lebih dari 25 spot iklan di TV. Sedikitnya 10 kali iklan dan paling banyak 50 kali di koran. Berapa kali sebagai iklan di TV dan koran dilakukan berdasarkan budget yang tersedia? Oke, langsung saja kita klik modul. Kemudian pilih ini ya, programming. Ini ya. Oke, langsung ke title-nya. Apa ya, agen periklanan. Untuk number of constraint-nya ini juga ya, karena iklan TV dan koran. Number of variable-nya juga 2. Oke, ini sudah, kita klik OK. Oke, di sini kita ganti dulu. Ini saya pakai spot iklan TV. Kemudian untuk ini spot iklan koran. Baik, langsung ke X1 ini TV, yang satunya koran. Baik, nah untuk maximize-nya, untuk TV tadi berapa ya? $3.000 dan koran ini 1.250 ya. 150. Nah, untuk spot iklannya TV, spot iklan TV ini tadi 5. Kemudian spot iklan korannya itu 25. Untuk koran ini spot iklannya tadi 10 kali, kemudian untuk spot iklan koran ini 50. Nah, dengan RHS-nya untuk rating penonton TV ini 35.000. Kemudian untuk koran itu 20.000. Oke, jika sudah seperti ini, sudah sesuai dengan data atau soal, maka kita klik sort untuk menganalisis. Baik. Nah, di sini untuk hasilnya, untuk diperoleh untuk TV ini sebesar 800, kemudian untuk korannya ini ada 0. Dengan keuntungan maksimalnya ini berapa ini? 2.400.000. Baik, itu untuk linear program desainnya. Untuk rangingnya ini untuk analisis sensitivitas ya. Di sini untuk apa? Spot iklan TV-nya ini lower bound-nya atau batas bawahnya ini 4.000, untuk upper bound-nya ini tidak terbatas. Nah, untuk spot iklan di koran ini lower bound-nya 0, kemudian untuk upper bound-nya atau batas atasnya itu 175.000. Baik, untuk berikutnya solution list. Ini untuk hasil ini ada 3 untuk TV value-nya 800, kemudian untuk sisanya atau select 1 ini 31.000 dengan optimal value 2.400.000.
Iteration ini adalah menunjukkan iterasi simplex untuk mencapai solusi. Jadi ini adalah data yang diperlukan untuk mencapai solusi. Kemudian untuk dual, ini menunjukkan dual dari suatu model. Nah, di sini TV ini 5, spot kemudian untuk koran 10, untuk spot koran ini untuk TV 25 dan koran 50. Untuk grafiknya, nah di sini untuk yang berwarna ini adalah menunjukkan daerah atau jumlah produksi yang harus dihasilkan. Untuk TV 800, untuk koran 400. Oke, lanjut, ini kita save dulu, lanjut ke ini modul LP8. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, yaitu barang A dan barang B. Perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku 1 atau BB1 dan bahan baku 2. Untuk membuat 1 unit barang A diperlukan BB1 sebanyak 3 unit dan BB2 sebanyak 2 unit. Barang B diperlukan bahan baku yaitu BB1 sebanyak 2 unit dan BB2 sebanyak 3 unit. Dan jumlah BB1 yang tersedia 120 unit dan BB2 tersedia 140 unit. Harga jual barang A 8.000 per unit dan harga jual barang B 10.000 per unit. Berapa unit barang A dan barang B harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Oke, langsung saja kita pilih modul, kemudian pilih linear programming dan klik new. Untuk title-nya apa ya? Ini ada perusahaannya. Itu perusahaan X gitu. Untuk number of constraint-nya tadi bahan baku 1 dan bahan 2. Kemudian untuk number of variable-nya ini barang A dan barang B sesuai. Ini objektif maximize. Kemudian kita klik OK. Di sini kita ganti dulu BB1, kemudian BB2. Untuk X1-nya ini barang A, kemudian ini barang B. Baik, untuk maximize-nya tadi barang A ini harga jualnya itu 8.000, barang B 10.000 ya. Untuk barang A BB1-nya sebanyak 3 unit, untuk BB2-nya sebanyak 2 unit, kemudian untuk barang B BB1 atau bahan bakunya itu 2, kemudian untuk BB2-nya 3 ya. Untuk RHS-nya BB1 120 unit dan yang bahan baku yang kedua 120 ya. 120 dan 140. Ini sudah sesuai. Oke. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kita menganalisis dengan klik solve. Baik, di sini sudah ada outputnya, ada 6 ya. Yang pertama di sini ada linear programming result, di mana diperoleh untuk barang A sebesar 16, untuk barang B 36 dengan keuntungan atau solusinya 488.000. Ini keuntungan yang diperoleh adalah 488.000. Untuk rangingnya ini sudah ada. Ini ada batas bawah untuk bahan baku pertama 93,33, apapun 10, kemudian untuk bahan baku dua tadi batas bawahnya 80 dan apartemennya ke batas atasnya 180. Nah, di sini sudah ada ketentuan masing-masing. Jadi jika kita memproduksi tidak sesuai seperti atau mengalami perubahan, atau kita membuat perubahan produksinya, maka akan mempengaruhi solusi. Baik, langsung ke untuk yang ketiga di sini ada 3 untuk barang A16, barang B36. Untuk optimalnya itu 480.000, jadi sama ya.
solusinya. Iteration. Nah, iteration ini seperti yang saya bilang dari awal bahwa iteration ini adalah menunjukkan iterasi yang simple untuk mencapai solusi. Jadi ini adalah data-data yang juga diperlukan untuk mencapai solusi. Untuk dual, ini menunjukkan dual dari suatu model. Ini sudah ada data-datanya. Kemudian untuk yang grafiknya, di sini kita lihat. Ini untuk barang B 46,67, di sini untuk barang A-nya 40. Nah, ini adalah yang di warna ini menunjukkan daerah atau banyaknya jumlah produksi yang harus dihasilkan. Oke, teman-teman, itu kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita set dulu. LP berapa ini? 9 ya. Oke, lanjut ke 10. Ada soal lagi. Sebuah pabrik sepatu ideal membuat pemasangan sepatu dengan merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 untuk karet, mesin 2 membuat kulit, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan mesin 1 dan dikerjakan mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Yang kerja maksimum mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, mesin 3 30 jam. Sepatu sepatu menghasilkan laba. Ini perlunya sepatu X1 menghasilkan laba 50.000. Berapakah sepatu X2 diproduksi dan berapa labanya? Oke, lanjut ke aplikasinya. Kita pilih programming, kemudian kliknya. Ini kita ini ya, pabrik sepatu ideal. Oke, number of constraint-nya. Tadi mesinnya tadi ada 3 ya, itu 3. Nomor variabelnya itu tadi kan X1 dan X2 ya. Karena ditanyakan berapa labanya, maka kita pilih maksimal. Oke. Sini kita ganti dulu sesuai dengan yang di soal ini. Ada mesin 1, kemudian untuk ini mesin 2, dan yang terakhir mesin 3. Mesin ini X1 X2 sudah sesuai dengan soal ya, kan hanya simbol X1 itu karet dan X2 dari kulit. Nah, untuk maximize-nya untuk X1 itu 30.000. Yang X2 itu 50.000. Untuk mesin pertama pada X1 tadi berapa? Mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tidak dikerjakan di mesin itu maka 0. Kemudian mesin 3 6 jam. Yang kemudian untuk X2 tidak dikerjakan di mesin 1 maka 0, jadinya 0. Kemudian untuk mesin 2 selama 3 jam, kemudian untuk mesin 3 5 jam. Untuk RHS-nya mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, mesin 3 30 jam. Oke, jika sudah seperti data-data yang ada, kita analisis dengan mengklik solve. Oke, seperti yang tadi ada outputnya ada 6. Ini untuk yang pertama ada linear programming result. Di sini untuk X1 atau sepatu yang dari karet ini sebesar 83, kemudian untuk yang X2 atau sepatu yang dari bahan kulit ini 5 dengan keuntungan menghasilkan keuntungan sebesar 275.000. Oke, lanjut ke ranging. Ranging ini adalah analisis sensitivitas. Di sini sudah terlihat ya. Jadi untuk lower bound dan upper bound untuk yang mesin 1 ini sudah ada. Nah, di sini ada infinity, makanya untuk infinity ini maksudnya tidak terbatas.
Nah, kemudian untuk mesin B ini batas bawahnya atau lower bound 3,6, upper bound 18, dan mesin yang ketiga ini lower bound 25 dan upper bound batas atasnya 49. Oke, lanjut. Untuk solusi sini ada 4 hasil ya. Di sini untuk X1 ada sepatu yang dari karet tadi 8, ini 83, X2-nya 5, tinggal select 1 atau ini maksudnya sisa. Jadi sisanya ini 6,33, nah untuk optimalnya 275.000. Iteration ini ya, iterasi yang simplex untuk mencapai solusi. Jadi ini data-data yang diperlukan juga untuk mencapai suatu solusi. Iterasi, kemudian dual ini adalah menunjukkan dual dari suatu model. Tapi intinya sama ya untuk hasil-hasilnya semuanya ini. Nah, kemudian yang terakhir ada grafik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi untuk daerah yang diarsir ini atau daerah yang berwarna ini menunjukkan daerah yang layak jumlah produksi yang harus dihasilkan, di mana X1 di sini 4 dan X2-nya ini 5. Oke, kita save. Lanjut ke soal terakhir. Nah, sebuah perusahaan elektronik memproduksi 2 macam barang elektronik, yaitu televisi dan radio. Ini langsung ini aja ya, jadi mudah, kita langsung ke modulnya dulu, nanti kita sesuaikan. Lalu klik linear programming, kemudian klik new. Oke, di sini adalah perusahaan elektronik. Elektronik number of constraint-nya departemen 1, departemen 2, departemen 3, berarti ada 3. Untuk variabelnya kan ada 2 ya, televisi dan radio. Oke, kita klik OK, ini kita sesuaikan saja yang soal. Untuk ini departemen ini kita simpan di departemen 1, ini departemen 2, kemudian departemen 3. Untuk X1-nya kita ganti TV, X1, X2-nya kita ganti radio. Lihat soal lagi. Untuk maksimisnya ini ya 200.000, untuk TV 200.000, untuk radionya 120.000. Baik, untuk departemen 1, untuk departemen 1 ini 30 menit. Nah, untuk yang kedua 40 menit. Kemudian 1 jam pada departemen 3, berarti karena ini soalnya menggunakan menit, maka untuk 1 jam ini kita ganti menjadi 60 menit. Baik, untuk radio 25 menit pada departemen 1, berarti 25. Kemudian 20 menit departemen 2, 20. Kemudian untuk departemen 3-nya 10, ini semuanya 1 menit. Nah, untuk RHS-nya sendiri kita baca soalnya dulu sampai ke bawah. Nah, di sini untuk departemen 1 berarti 50. Ini 50 jam, ada yang 46 jam, 40 departemen 1. Nah, karena di sini menggunakan menit, maka kita semuanya menggunakan menit. Jadi 50 jam dikali berapa? 60 menit ini 3.000. Salah. Di sini RHS-nya ya, 3.000. Nah, kemudian untuk departemen 2 ini 46 jam ya. 6 jam sama ditambah 40 menit berarti 2.800. Ini 2.800. Nah, untuk RHS ini yang departemen 3 ini 40, berarti 40 dikali 60, 2.400. Ini 2.400.
Ini 3000, 2815 sudah sesuai ya. 3000, 2800, dan 2400. Yang ditanyakan, formulasinya permasalahan di atas dalam bentuk program linear, berapa unit yang harus diproduksi setiap harinya agar untuk perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Oke, jika sudah sesuai dengan soal, maka kita menganalisis dengan klik solve. Baik, di sini seperti biasa, seperti yang tadi, ada outputnya ada 6. Yang pertama, linear programming result, di mana untuk TV-nya ini diperoleh 25 dan radius 95 dengan keuntungannya berapa ini? 15.800.000. Wow, banyak sekali ya untuk keuntungannya. Baik, lanjut ke ranging. Nah, di sini ranging ini adalah untuk sensitivitas. Jadi di sini seperti yang tadi ada lower bound, ada upper bound. Jadi di sini ada batas-batasnya. Dan di sini untuk departemen yang kedua ya, untuk upper bound infinity. Jadi kita bisa memproduksi lebih dari sebanyak-banyaknya ya. Jadi berbeda dengan ada yang batas-batas tertentu yang bisa mengubah solusi jika kita tidak sesuaikan dengan batas atas batas bawah. Baik, langsung ke solution. Ini hasilnya ada 3. TV, value-nya 25, radius 90, dengan optimalnya 15.800.000. Iteration ini menunjukkan iterasi yang simplex ya, untuk mencapai suatu solusi. Jadi ini adalah data-data yang diperlukan juga, yang perlu diperhatikan. Baik, kemudian lanjut ke dual, menunjukkan dual dari satu model. Jadi untuk output ini saling berkaitan. Yang terakhir, grafiknya. Oke, di sini sudah ada untuk TV-nya 40, untuk radionya 125. Ini daerah yang berwarna ini menunjukkan daerah yang layak jumlah produksi yang harus dihasilkan. Ya teman-teman, hanya itu untuk pembahasan soal program linear program ini sudah selesai dibahas dari soal 1 sampai 11, di mana saya bagi 2 video. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa memberikan wawasan atau memberikan kita tambahan ilmu terkait penggunaan aplikasi POM dengan berbagai modul. Nah, yang tadi modul linear programming. Oke teman-teman, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.